Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Saya ingin menyampaikan bagaimana digambarkan dalam Al-Quran Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa untuk negeri tercintanya. Hadirin, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus di daerah Mesopotamia. Mesopotamia itu dahulu ya, sekarang apa itu? Lalu berhijrah ke berbagai negara termasuk Syam, Palestina dan Makkah. Dan ketika beliau di Mekah ini, beliau bersama putranya Ismail dan istrinya Hajar. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar bersama anaknya bayi Ismail di lembah yang sangat gersang di Mekah waktu itu. Ibrahim pun merasa khawatir karena wilayah tersebut tidak memiliki sumber air, tumbuhan, dan penduduknya juga masih sangat jarang sekali. Dalam kondisi seperti itu, Nabiullah Ibrahim beliau berdoa kepada Allah agar negeri Mekah diberkahi, dijadikan aman, dan diberikan rizki kepada penduduknya. Doa ini menunjukkan kecintaan Nabiullah Ibrahim terhadap keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umat manusia yang akan bermukim di sana. Doa ini juga menjadi dasar pentingnya mendoakan negeri tercinta agar tetap aman dan makmur. Maka dalam kondisi seperti sekarang ini, negeri kita yang tidak sedang baik-baik saja, saya ingin mengajak kita merenungkan kembali doa Nabi Ibrahim ini. Dan doa ini diabadikan dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Di dalam Al-Baqarah ayat 126 Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata atau berdoa, ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi doa Ibrahim ini kemudian dikomentari oleh Allah di dalam ayat tersebut. Itu yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 126. Yang berikutnya masih sama, doa Ibrahim juga diabadikan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 35 dan 36. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku,
sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya dia termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Konteks doa Ibrahim adalah konteks Mekah. Hajar istrinya dan anaknya Ismail masih bayi ditinggal di Mekah. Beliau minta Allah menjaga keamanannya, memberikan keberkahan di dalamnya, dan juga minta dijauhkan dari berhala-berhala. Hadirin, pelajaran dari doa Ibrahim itu ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Hikmah doa Nabi Ibrahim itu apa yang bisa kita petik untuk keselamatan negeri kita tercinta ini? Yang pertama, keamanan adalah sebagai nikmat yang terbesar. Maka Nabi Ibrahim memohon agar Makkah dijadikan negeri yang aman. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan adalah syarat utama sebuah negeri agar bisa berkembang. Karena tanpa rasa aman, ibadah, ekonomi, dan kehidupan sosial tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka doa yang pertama diminta Ibrahim adalah keamanan negeri. Yang kedua, doa yang diminta Ibrahim adalah kesejahteraan dan rezeki bagi penduduk. Ibrahim tidak hanya berdoa untuk keamanan, tapi juga untuk rezeki berupa buah-buahan bagi penduduknya. Artinya, kesejahteraan ekonomi harus menjadi perhatian utama selain keamanan. Yang ketiga, doa Ibrahim itu intisarinya diantaranya adalah tauhid dan menjauhi syirik. Nabi Ibrahim juga berdoa agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala atau berbuat syirik. Ini menegaskan bahwa tauhid adalah pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak berlebihan kemudian Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya tauhid. Dan yang keempat, hadirin sekalian, kasih sayang dan doa untuk semuanya. Nabi Ibrahim berdoa tidak hanya untuk orang beriman, tetapi Allah juga memberi rizki sementara bagi orang-orang kafir. Atas doa Ibrahim itu dijawab oleh Allah, bukan hanya orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman pun akan kami beri rizki, tapi sementara selama hidup dunia. Ini menunjukkan bahwa sikap inklusif, tidak hanya eksklusif kelompoknya saja yang didoakan, tidak hanya untuk keamanan kaum muslimin yang beriman saja, tapi juga rahmat Allah itu bagi seluruh umat manusia. Itulah pelajaran-pelajaran dari doa Ibrahim yang diabadikan dalam Quran dalam konteks seperti itu. Ketika mau meninggalkan Mekah, Ibrahim berdoa untuk keamanan Mekah, berlimpah rezeki di dalamnya, dan dihindarkan anak keturunannya dari berhala-berhala. Dalam konteks saat ini yang negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, hadirin, mohon kita semua berdoa memohon kepada Allah untuk keselamatan negeri ini, keselamatan Islam, keselamatan umat manusia. Kita doa memohon kepada Allah agar negeri ini dihindarkan dari kerusakan, dihindarkan dari kehancuran. Kalau kita tidak memohon kepada Allah, lalu kepada siapa lagi kita akan memohon keselamatan negeri ini? Karena yang bisa menyelamatkan negeri ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia, pejabat dan sebagainya itu hanya pion-pion perantara bagaimana mengelola negeri ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya untuk senantiasa berdoa untuk keselamatan negeri ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan negeri ini kembali baik-baik saja dan diberkahi di dalamnya dan berjalan di dalamnya keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.